Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita. Kita mengangkat satu pujian syukur kepada Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, haleluya, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita mau naikkan syukur kita karena Tuhan sudah akan mengerjakan yang terbaik selalu. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, tidak saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu sebab kasih setiamu. Saat pagi hari kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk keberadaan kami. Kami boleh menaikkan syukur kami lewat pujian kami kepada Engkau. Pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan, sekalipun kami masih harus di rumah kami masing-masing, biarlah kami bersatu hati, mengangkat hati kami kepada Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Tinggi, dan kami bersyukur hanya karena anugerah-Mu Engkau melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan kita setia selalu bagi kita. Kita mengangkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, tidak pernah dibiarkannya kita sendiri. Bahkan jikalau kita terjatuh, orang yang benar akan ditopang, akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya.
hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mengangkat satu pujian. Saya mau iring Yesus. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, ada susah, ada suka, tapi satu komitmen kita mau tetap setia iring Dia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ada susah, haleluya. Meskipun ada susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ada susah, meskipun ada susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ada susah, haleluya. Meskipun ada susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus yang selalu punya rancangan dan rencana baik kepada kami semua dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, Engkau selalu baik dan selalu indah di dalam kehidupan kami, bahkan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami beroleh kekuatan dan kebenaran di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dan nanti kita lanjut di dalam pasal yang ketiga. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita baca yang selanjutnya, pasal yang ketiga ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu,
jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali kepada lanjutan firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada minggu yang lalu, masalah resesi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat secara kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu, kenapa muncul yang namanya resesi, dan Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bertobat. Kenapa? Karena terjadi resesi, kemerosotan moral. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat secara fakta dari awal bahwa di masa Adam dan Hawa yang telah diciptakan pun sudah mulai terjadi yang namanya resesi moral, kemerosotan moral. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Kita melihat pada bagian pertama ayat yang ke-28 pasal 1 Kejadian. Tuhan memberkati mereka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Artinya Tuhan itu sungguh-sungguh mencurahkan, mengurapi pemimpin daripada Adam dan Hawa. Memberkati itu memberi apa yang diperlukan oleh Adam dan Hawa pada saat mereka telah diciptakan. Ini adalah kesimpulan bagi bagian penciptaan tentang Adam dan Hawa yang mereka tinggal di Taman Eden. Kesimpulan di sini menunjukkan bahwa Allah memberkati mereka, mencurahkan berkat-berkatnya atas mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sinilah bahwa Tuhan tidak tanggung-tanggung dalam menciptakan manusia. Tuhan penuh bertanggung jawab. Tuhan sungguh memperhatikan keberadaan Adam dan Hawa, manusia yang mereka ciptakan. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, Allah memberkati mereka Adam dan Hawa yang sudah diciptakan itu. Manusia pertama itu Bapak Ibu. Nah, tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam perkembangannya. Pada pasal yang ketiga, inilah yang akibat daripada resesi moral. Jadi bahwa yang mendahului resesi ekonomi itu berangkat daripada resesi moral yang ada pada manusia. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Kita melihat di sini ketidakpatuhan, ketidaktaatan manusia dengan Tuhan, maka berkat ini tidak tercurah. Ketidaktaatan, ketidaktundukan manusia kepada Tuhan itu menjadi kendala. Ketidaktaatan, ketidaktundukan Adam dan Hawa terhadap Allah, di situ menunjukkan kemerosotan atau resesi moral. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di sana kita melihat pasal 3 di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat tawa. Nah, disinilah Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, Tuhan telah merintahkan, jangan engkau makan buah yang ada di tengah-tengah pohon itu. Ayat yang kita lihat saja ayat yang ke 18 dari
ayat 15 sampai dalam 17 pasal yang kedua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dalam perkembangannya kita melihat di situ Bapak Ibu, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Terjadi apa? Kemerosotan, ketidaktaatan, muncul kemerosotan karena nggak taat. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka sudah tidak seperti dahulu lagi di dalam kekudusan Allah. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah buah daripada ketidaktaatan. Saya mengajak Bapak Ibu di sini melihat bahwa disinilah mulainya yang namanya resesi moral. Kemerosotan moral sudah dimulai. Dan ini sangat ada kaitan erat dengan dunia pada masa ini. Dan juga bahkan ada kaitan erat antara resesi moral dengan resesi ekonomi. Kita melihat apa yang terjadi dengan resesi moral. Akibat resesi moral ini, kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, yang telah sudah diperintahkan Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, jangan engkau memakannya, ya kan? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Kenapa? Karena tidak taat kepada Tuhan. Tanah yang ayat yang ke-28 Mazmur katakan Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat, maka akan berubah di sini menjadi tanah kutuk. Tanah yang tidak bisa menghasilkan berkat sedemikian apa yang diharapkan. Mengusahakan yang ada di dalam sebelum-sebelumnya itu tidak semenderita pada zaman setelah mereka dikutuk oleh Tuhan. Tanahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam hal ini, kita melihat yang pertama adalah akibat dari kemerosotan moral adalah terkutuk tanah itu, ya kan? Maka terkutuklah tanah karena engkau, karena tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan. 2. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Tanahnya sudah dikutuk akibatnya, yang kemudian akan bersusah payah mencari rezeki di tanah seumur hidupmu. Bukan hanya seumur hidup Adam dan Hawa, tapi seumur keturunan Adam dan Hawa sampai kepada kita. Bukan main memperjuangkan akan yang namanya menanam. Bukan mudah yang namanya menanam, bukan mudah yang namanya mengerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa negara kita masih dalam negara situasi agraris, jadi luas tanah pertanian. Tetapi kalau nggak dikerjakan, nggak akan menghasilkan apa-apa. Walaupun Kus Plus menyanyikan bagaimana keindahan kesuburan tanahnya Indonesia, tapi kalau nggak dikerjakan, tidak akan dapat apa-apa. Itu pun penuh dengan perjuangan. Walaupun tongkat, ya kan, bisa menjadi tanaman, ya kan. Pohon ketika ditancapkan bisa berbuah, ditanam, tumbuh, subur, dapat berbuah. Tetapi kalau tidak diupayakan juga tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini yang kedua ada kita, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Tanah yang mana?
tanah yang terkutuk oleh karena manusia pertama yang tidak tunduk taat kepada Tuhan akibat dari kemerosotan moral, resesi moral. Kita lihat di dalam ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Berarti ini sudah ada gaya makanan berubah dari apa yang sudah diberkatkan Tuhan, dijanjikan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa rumput duri, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Perjuangan yang tidak gampang. Pada saat di daerah saya itu daerah Tandus dulu ya kan, hamparannya mulai dari Gunung Kelut sampai dengan daerah saya itu ada 50 kilo luasnya, entah berapa. Orang zaman dulu tidak ada yang mau daerah di situ. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang tanam jagung belum tentu tumbuhnya jagung. Yang tumbuh adalah duri, semak duri. Saya memperhatikan ini dan saya tahu sendiri. Sehingga tidak mudah. Itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan kita melihat bahwa firman Tuhan itu benar. Dan berikutnya, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi tidak gampang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sehingga di saat hari ini situasi yang ada di negara kita, bahkan dunia ini Bapak Ibu, tidak terlepas antara moral, resesi moral dengan resesi ekonomi di dunia ini. Tidak terlepas, gandeng. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini Tuhan katakan, dengan berpeluh engkau akan mencari kamu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Luar biasa firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita berapa ribu tahun yang lalu. Kenapa? Karena resesi moral sangat-sangat ada kaitannya dan ada akibatnya. Pada zaman Adam dan sekarang bisa kita rasakan juga. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Maka dari itu mari kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan keadaan dunia saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu sangat menguatkan bagi kami, mengingat kami bahwa Engkau rancangan-Mu adalah indah, tetapi kejatuhan moral, resesi moral itu mengakibatkan sangat fatal terhadap dunia ini, mulai zaman Adam sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bukakanlah hati pikiran kami bahwa hanya dekat dengan Engkau, hanya membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan, yang bisa memulihkan akan segala sesuatunya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah kami ya Tuhan, bawalah kami ke hadirat-Mu selalu, sehingga negara ini, bangsa ini, dunia ini boleh pulih ya Tuhan kembali. Karena Engkau yang campur tangan atas segala sesuatunya, dan Engkau yang berkuasa atas dunia ini ya Tuhan karenanya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan menteraikan dalam hati pikiran kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan saat ini ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu, baik Pak Febri sekeluarga, Rafael Putri, Bu Febri, pun juga Pak Agung Abednego Chelsea, kemudian Ibu Lamiti sekeluarga, Pak Cito, Bu Cito, Mbak Yusi, Pak Narto, Bu Narto, Mbak Riani Koreta, dan juga Pak An Buaan, Mas Yusrian, Pak Paulus, Bu Paulus Noel, dan juga untuk daripada Pak Lusius sekeluarga, Pak Rubianto, Bu Rubianto sekeluarga, dan juga untuk daripada Bu Maria, Mas Tio maupun bisa bahkan Pak Raji, kami serahkan dalam nama-Mu sekeluarga ini ya Tuhan. Pak Yuda, Bu Yuda, Nina Aksa, Bu Yusuf, Saudari Yuyun, bahkan Saudara Yordan maupun Saudara Angga, dan kami serahkan semua dalam nama-Mu. Pak Priyo, Bu Priyo, Engkau yang campur tangan pimpin ya Tuhan. Bawalah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya membawa kami lebih dekat kepada Engkau atas segala sesuatunya ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus akan sinode kami, pusat sampai daerah, dalam persiapan musda dan maupun kongres, campur tangan hikmat-Mu yang menyertai, dan panitia maupun anak yang berdukan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami serahkan juga buat bangsa dan negara kami dalam pimpinan Tuhan, Presiden, Wakil, para menteri dan jajaran sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa ini, tenaga medis, ya Tuhan, seluruh Indonesia Engkau campur tangan dengan nikmat-Mu ya Tuhan. Dan bawalah bangsa ini ya Tuhan untuk semakin rendah hati ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan Tuhan ampuni bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan ampuni kami semua ya Tuhan, setiap insan yang ada di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya ya Tuhan. Supaya semuanya Tuhan pulihkan, semuanya Tuhan yang lakukan perkara. Karena kami sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus memohon ampun kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, Engkau campur tangan, baik di Nganjuk, baik di luar Nganjuk, baik di luar Jawa, bahkan luar negeri, Engkau campur tangan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Bapak Ibu saudara kami masing-masing dimanapun berada, tangan kanan kiri, bahkan saudara kami seiman di Nganjuk khususnya, Engkau yang campur tangan, dari berbagai denominasi Engkau campur tangan, yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami terima kasih atas penyertaan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersekutu, untuk kami ibadah memuji dan muliakan nama-Mu. Kami percaya roh Tuhan menyertai kami. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, di akhir ibadah ini kami datang ke hadirat-Mu, dan biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu saudara sekalian, dan dipakailah Bapak Ibu bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkati. Amin.